balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan sekarang waktunya ngomongin film yang sudah ditunggu-tunggu Ya. oleh diriku. Iya, aku Kamu juga sih. Dan trailer udah lama lagi. Iya, udah lama lagi ya. Kayak sebel gitu. Kapan sih? Apalagi kalau bukan Trap. Ya. Film terbaru dari Siang Malam. Night Siang Malam. Siang Malam. Night Siang Malam bikin film panjang itu terakhir itu yang kita nonton lah. Apa Knock lagi? at the Cabin. Oh iya, Knock at the Cabin. Iya. Gitu. Terus bulan lalu juga anaknya baru rilis film juga, The Watcher. The Watcher ya? Oke nggak? Lumayan lah ya. Dan sekarang Doi kembali lagi dengan film panjang yang juga melibatkan anaknya. Oh iya benar-benar, Saleka. Tapi sekarang anaknya main. Iya benar. Nyanyi juga. Iya, kan musisi aslinya. Iya. Ini adalah film keluarga sebenarnya. Iya Keluarga benar. Shyamalan. Kalau kita nonton trailernya udah tahu lah ya. Iya. Ada seorang pembunuh berantai yang dijebak ya di suatu konser. Serial killernya adalah si Josh Hartnett ini. Iya. Yang jadi Cooper ya namanya. Iya. Dan itu ngajak anaknya untuk nonton konser si Saleka ini ya. Nggak kebalik. Anaknya yang ngajak bapaknya. Oh iya, tapi kan yang beliin bapaknya. Ya iyalah, pastilah. Iya. Banyak mengundang perdebatan di trailer karena orang berpikir kok sesimpel itu gitu ya di trailer ceritanya. Ternyata emang simple guys. Ini emang cerita tentang dia. Iya. Gimana caranya lolos ya kan dari konser itu gitu. Karena orang banyak berpikir wah ini pasti yang serial killernya bukan Josh Hartnett. Ada yang teori gitu. Iya ada. Pasti anaknya ya, Josh Hartnett melindungi anaknya. Atau melindungi keluarganya lah ya. Iya, melindungi keluarganya atau apa gitu. Pokoknya ada twist. Pasti penonton itu kalau ngedengar nama Shyamalan maunya ada twist. Iya benar. Padahal sebenarnya nggak ada pun ya Ya nggak apa-apa udah, kan. Iya kan namanya juga filmmaker bebas-bebas aja. Namanya juga dia yang bikin suka-suka dia. Iya. Kalau lagi pengen-pengen. Cuman ya itu dia pasti jadinya kebebani. Kalau kalian butuh yang mengejutkan nonton Maharaja di Netflix. Balik lagi Maharaja bukan Maharaj ya. Ya, nonton sana kalau kalian butuh sesuatu yang mengejutkan ya. Tapi ngomongin Trap dulu gimana menurut kamu? Oh mau ada film baru nih. Siapa yang bikin? Night Shyamalan. Pasti mau nonton ya kan. Itu bener. satu ditunggu. Ditambah lagi aktornya dong. Aku langsung Josh Hartnett. Wah. Ini mah sudah tidak objektif lagi deh. Udah lama juga kan kayak nggak lihat dia. Enggak sih ya, kita baru lihat dia di ini The Bear sebenarnya. Iya, Tapi sebenarnya dikit. banyak. Oppenheimer juga ada Josh Oh Hartnett. iya, Pokoknya iya. banyak lah. Cuman di sini karakter utama. Ya jadi kayak gitu. Dan melihat trailernya, maksud aku gini, lihat trailer tuh menarik kan. Kita kayak udah langsung kasih tahu semua gitu loh. Kayak ini konser, ini pembunuhnya gini. Jadi kayak mau diapain lagi nih gitu. Jadi otomatis lah ya. Langsung kayak pengen nonton. Di sini balik lagi ke Josh Hartnett ya. Di sini dia maksudnya dapat banget sih jadi manusia dua kepribadian ya. Maksudnya di satu sisi yang super duper baik gitu sama anak, sama keluarga. Di sisi lain dia tuh kayak ya itu the butcher gitu kan. Gitu. Maksudnya mukanya tuh dapat gitu manipulatifnya, terus persuasifnya. Terus dia suka ini loh facial tick gitu loh, kayak tek gitu. Itu bisa gitu. Kayak gerak-gerak. Iya, itu kayak ngeri sih. Gitu. Dan aku juga suka sama anaknya. Yang jadi anaknya si Riley itu juga cukup menarik perhatian. Konsernya bagus. Maksudnya kayak biasanya kita kalau nonton film ada konsernya ya paling gitu lah. Ini beneran loh. Kayak dikasih berapa lagu, dikasih konser yang beneran gitu. Maksudnya niat gitu. Penontonnya niat. Kostumnya niat, ada dancernya, ada big screennya niat. Ini sekalian aja lah kata Shyamalan ya. Sekalian gue bikin iklan untuk anak gue adalah penyanyi. Ya itu sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi secara produksi emang oke sih. Lagunya itu cukup mencuri perhatian ya. Ya itu baik lagi kayak nonton konser beneran. Jadi lagunya juga beneran gitu. Gitu. Mungkin kalau film lain atau bukan anaknya mungkin nggak gini. Iya benar. Pasti dan itu aja. Itu benar-benar kayak di push. Iya. Lo harus kelihatan, musiknya harus kedengeran, lagunya harus oke gitu kan. Jadi ini sesuatu yang oke atau nggak oke tergantung Anda. Baik lagi. Tapi menurut aku emang part bagian konser itu oke sih karena diselingin sama kucing-kucingannya si Cooper. Aku kayak terus terpaku aja. Anjir ini mau gimana ya? Maksud aku langkah dia. Kan intinya kita udah tahu dia pembunuh berantai tapi dia pengen lolos gitu. Iya, pengen keluar lah dari situ ya. Tapi kalau ngomongin Josh Hartnett kata kamu menarik, dia bisa ngeliatin dua kepribadian. Masih lebih keren James McAvoy sih di Split. Kalau ini kan mungkin
karakter Josh Hartnett yang emang ngeblend gitu kan. Iya. Kayak punya orang keluarga. biasa, iya. Kalau di Split kan Yosoko emang kayak orang gila aja kan, membunuh yang kayak berubah-ubah gitu. Makanya kata polisinya, kepala polisi apa sih, siapa ya, ibu itulah pokoknya, profiler. Iya, profilernya ngomong gini, enggak, dia nggak bakalan panik kok, dia tuh biasa aja kayak gitu. Jadi kalau yang panik-panik yang ketangkep itu bukan, karena ya kalau psikopat itu biasa lebih santai sih. Orang bilang kalau dialog dia tuh aneh. Kalau kataku nggak aneh sih, dia se-awkward itu sih, maksudnya ketika kita tahu dia tuh kayak gimana gitu, ya kan di sini dia ngomong ke anaknya itu kayak gimana gitu kan, kayak menghadapi anaknya, anak sendiri. Bener. Aku ngerasa ya itu emang mungkin treatmentnya dia kayak gitu. Atau kayak misalnya gini loh, ada juga yang komen gini, bisa-bisanya ya mau ditangkap terus yuk kita makan cake dulu. Tapi emang justru harus begitu nggak sih? Karena kan dia nggak bisa kayak dijebret gitu loh. Orang-orang kayak gitu kan kadang harus dihalusin. Makanya dia tuh juga diperlihatkan kan pas dia dikepung tuh bersih-bersih dulu. Ya kan dia sempat mencahin sesuatu terus dia nyapu dulu. Jadi emang yang nggak aneh sih kalau diajak makan kue dulu atau apa, ya memang mungkin harus seperti itu pendekatannya. Tapi setelah kucing-kucingan yang seru di konser itu, babak selanjutnya gitu ya, pas udah revealing ngerasa kayak ya kok gini aja ya gitu. Ya ngerti sih mungkin pengennya ada twist, tapi aku sih sebenarnya nggak masalah mau gini juga, cuman pas diginiin juga kayak terlalu lama nih sama Alan gitu, kayak tensinya udah naik yang pas dia udah lolos, tapi abis itu tuh kayak turunnya lama gitu sebelum naik lagi gitu, kayak repetitif. Nah iya repetitif sih kan, kata aku, kayak loh kok dia jadi kayak pesulap gitu kan. Jadi kabur, David Copperfield satu gitu kan, jadi kayak diulang-ulang gitu, sayang. Bahkan kalau ini film dilanjutin sampai 4 jam kayaknya bakal gitu lagi, soalnya terakhir kan Josh Hartnett bisa buka itu kan, bisa buka borgol kan, terus dia nyengir ya itu kalau dilanjutin terus yang bener, makanya jadi kayak nggak ada apalagi gitu yang bisa dilihatin. Nah itu aja sih sebenarnya sayang. Ini kan tentang konser, kirain tuh bakal terus ada di situ. Konser beres, film beres, ternyata enggak kan. Sampai beres keluar. Oke lah masih kayak gitu. Tapi tadinya lagi aku pikir Lady Raven itu cuman ada di panggung saja sebagai singer dan itulah pokoknya. Jadi itu tuh aku udah suka banget, ini orang idol banget gitu kan kelihatan. Terus orangnya baik gitu kan, kayak di panggung tuh ini. Ternyata dia ikut dong keluar dan ikut main lagi dan acting lah dia. Dan buat aku kayak actingnya masih belum sih. Lawannya Josh Hartnett pula. Terus kayak screen time-nya Josh Hartnett tuh sama si Lady Raven. Si Lady Raven itu sama banyak gitu kalau dihitung-hitung ya sebenarnya. Gitu. Jadi kayak ya kenapa jadi ikut gitu, harusnya mah ya udah aja dia sebagai itu aja di sana. Ya mungkin sama Lan bener-bener pengen nge-push. Ayo anakku, kamu bisa. Ayo go to Hollywood gitu ya. Sialan. Tapi emang sih itu terlalu lama sih emang. Lady Raven jadi kayak tiba-tiba apa namanya? Dia yang menguak gitu kan. Terus jadi dia yang ngebantuin, jadi dia ininya inti dari filmnya. Terus ngomongin adegan juga, ya itu balik lagi Lady Raven lagi-lagi dia bukannya nelpon 911, dia malah live. Dia tuh megang 3 handphone gitu pada saat itu. Aku kayak apakah ini untuk menunjukkan kalau anak muda tuh pasti begitu, asik. Tapi mana yang lebih penting? Keselamatan dia dengan bacer, gila ngeri banget loh membunuh 12 orang. Itu kataku kayak ya tadi pengen dilama-lamain biar lebih intens, tapi menurut aku ya itu dia kurang believable. Jadi tadinya aku berpikir gini, kenapa sih Josh Hartnett lama banget pakai nyari kunci, pakai ini, kenapa sih gak dobrak aja, itu kan rumah sendiri. Tapi aku ya udah deh, mungkin dia ya itu balik lagi perfeksionis, gak mau rumahnya hancur. Buktinya dia nyapu-nyapu, oh ya udahlah masih nggak apa-apa. Jadi aku berpikir ya udah, pas udah kebuka juga kan dia santai, cuman gitu doang. Nggak langsung kayak gitu. Jadi udahlah, bisa dimaklumin yang itu. Karakternya begitu. Karakternya emang begitu. Di sini Josh Hartnett tuh kayak sempurna kan, membuat semuanya sempurna, 12 korban tanpa jejak dan lain-lain. Tapi dia lupa nge-lock window dong, window limonya. Benar. Kita aja ya April ya suka main-main ya. Itu harusnya kayak pertama gitu ya harus. Itu karena emang pengen ada adegan dia menghilang lagi kan. Itu sebenarnya emang nggak perlu sih bagian-bagian situ tuh. Menurut aku jadinya kayak gitu, makin menambah keanehan. Memorable sebenarnya aku kaget sih pas Cooper, saya mau ngomong berdua dulu ya sama Lady Raven, terus masuk ke ruangan, aku pikir mau membujuk lagi, tapi ternyata dia malah confession di situ. Itu kayak wow. Oke. Gila juga nih manusia gitu. Tapi ya emang itu langkah terakhir. Itu berarti twistnya buat kamu. Ternyata dia ngaku aja langsung. Pas terakhir ditangkap, pas dia pelukan sama anaknya, itu sedih sih. Soalnya kita
tahu kan mereka anak dan ayah yang saling gimana, dan keluarga mereka kan hangat ya sepertinya ya. Terus terutama yang kita lihat dia sama anaknya tuh, ya udah kamu temenan sama dia gitu ya, maksudnya dia tuh kayak sayang banget sama anaknya, terus dia harus memeluk anaknya untuk yang terakhir, jadi kayak sedih gitu. Dasar lu, kalau bukan Josh Hartnett mah pasti lu nggak akan sedih gitu ya. Overall sih filmnya menurut aku masih menarik sih. Cuman ya tadi aja kekurangannya yang harusnya di babak klimaks itu oke, di sini malah kayak kurang aja menurut aku. Itu sih yang menurut aku bikin kayak film ini tidak maksimal ya. Padahal oke banget sih, potensinya ada banget. Kayak kita nonton Old ya, potensinya ada banget, menarik ada banget. Di trailer segala rupa, tapi pas nonton ya kayak ada yang kurang kayak gitu. Cepet banget kayak gimana kayak gitu. Ya kok gini gitu. Jadi kayak ini tuh aku akuin tadi bagian konser itu emang oke banget sih. Bener-bener intens gitu, konsernya lah, musiknya lah, kucing-kucingannya lah gitu ya, semuanya. Ini dong yang tukang masak, kasihan ya. Iya bener. Tiba-tiba meleduk itu, gila, gore. Oke itu maksudnya kan. Terus cameo siang malam lah. Oh iya. Ya maksudnya seperti biasa kan. Anak saya leukemia, dia selalu ada ya, hadir. Ada, gitu. Pas udah kesananya aja emang kayak agak ganjel aja sih, kayak kurang. Tapi ya silakan aja nonton lah ya. Siapa tahu kalian penasaran gitu. Tapi balik lagi, jangan expect ada plot twist ya. Walaupun ini filmnya M. Night Shyamalan gitu, kita nonton ini sebagai film thriller aja lah, casual thriller gitu ya. Tapi apakah oke atau enggak ya itu balik lagi. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk Lady Raven the movie. Iya kan, ini sebenarnya film dia. Iya. Ini tuh ini pitchingan sebenarnya. Anak saya sudah pernah main film, nyanyi juga udah banyak lagunya. Kalau nggak percaya nonton. Bikin sendiri lagi lagunya. Ngeri nggak lu? Sejujurnya aku enjoy sih nonton ini. Ini enjoyable banget. Terus aku suka-suka aja. 7,5 Kia. Jarang kan ada mobil Kia. Kaget nggak? Itu Kia yang baru itu. Kia Carens yang baru. Aku tahu banget. Kaget. Gila. Bagus itu. Iya. Sponsor yang bagus, 6,5 lah. Aku pengen ngasih 7. Kalau misalkan endingnya nggak terlalu lama-lama, langsung aja gitu. Pas sudah intens. Tapi agak kesininya ya sialan. Aku 7,5. Untuk Josh Hartnett lah. Iya, pasti itu. Personal. Jangan bilang karena aku suka Josh Hartnett, nanti orang malah gitu. Ya, nggak, emang enjoyable kok. Iya. Selalu meyakinkan. Ini tuh tipe film-film yang kalau orang tua kamu suka nonton, tapi nontonnya kasual gitu, nonton ini pasti suka deh. Iya benar. Ya nggak sih, kayak mama gitu, mama aku dulu kalau dicontonin pasti seru gitu. Meskipun kalian mungkin nggak suka terakhirnya atau kurang puas gitu, tapi gue yakin nanti Shyamalan bikin film lagi tahun depan pasti kalian bakal nonton. Kalau dia ngasih premis yang semenarik ini, apapun itu gitu, yakin. Oke, kalau gitu seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip ya. Yes. Thank you yang udah join sampai detik ini. Berkat kalian kita bisa makin rajin ya update konten review film di Cinecrip. Baiklah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.